acara Titik Terang. Ini adalah episode kita yang perdana. Nama saya adalah Adam Pantau, dan saya akan memandu bincang-bincang kita untuk malam ini. Titik Terang adalah suatu program obrolan yang ringan namun bernas, yang mudah-mudahan dapat memberikan sedikit kejelasan bagi para peserta dan penonton program ini di tengah masa sulit COVID-19 yang seringkali nampak kelam dan terasa berat. Titik Terang ini sebenarnya merupakan suatu kerjasama di antara dua pihak. Dua pihak itu adalah Humanisia dan Kekini. Siapa saja Humanisia dan siapa aja itu Kekini? Humanisia adalah suatu organisasi humanis Indonesia demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Humanisia mengajak semua orang untuk mengembangkan akal sehat, untuk hidup bermanfaat bagi orang lain dan bagi alam. Untuk Kekini adalah suatu ruang bersama untuk terciptanya ekosistem penggerak perubahan. Kini menyediakan ruang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga yang ingin menjadi bagian dari masa depan yang lebih baik. Jadi ini adalah kerjasama di antara dua organisasi, dan kita senang sekali mendapatkan kesempatan untuk kerjasama dengan Kekini. Tapi sekarang kita mau mulai acara ini. Apa sih sebenarnya topik kita malam ini? Topik kita malam ini adalah sebenarnya sehubungan dengan Hari Bumi yang kita selenggarakan, yang kita peringati kemarin tanggal 22 April. Jadi topik kita kali ini adalah pandemi saat refleksi untuk diri dan untuk bumi. Dan untuk itu ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Farwiza Farhan, yang kedua adalah Chandra Priyosusilo. Farwiza Farhan, atau biasanya dipanggil Wi, adalah seorang pejuang konservasi hutan. Dia adalah pendiri dan ketua Yayasan Haka yang berpusat di Aceh. Halo Wiza, masih mute kayaknya. Masih di mute. Oh iya, hai. Terima kasih sudah ada di sini sama kita. Narasumber kita yang kedua adalah Chandra Kirana Priyosusilo, atau yang akrab panggil Mbak Kiki. Sebenarnya saya manggilnya Mbak, tapi mungkin lebih pantas kalau saya panggil Ibu Kiki. Nah, beliau ini sudah lama sekali menggeluti persoalan kelestarian lingkungan hidup, soal hutan, soal keanekaragaman hayati, ada pembangunan berkelanjutan juga, dan pernah bekerja di banyak sekali organisasi lingkungan, baik yang dalam maupun di luar negeri. Sempat juga jadi, kalau di googling gitu ya, sempat jadi stafnya Pak Emil Salim waktu itu ketika jadi ketua independen, tim independen yang mengevaluasi portfolionya Bank Dunia waktu itu. Jadi sekarang, kalau profilnya itu sering kita lihat itu mengurusi kain tradisional di organisasi yang di yayasan yang dibentuknya, namanya Sekara Kaum. Selamat malam Mbak Kiki, senang sekali Mbak bisa bergabung bersama kami. Selamat malam, senang sekali. Iya, terima kasih. Kita ngobrol. Oh, kami yang terima kasih Mbak. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin meminta teman-teman semua untuk melihat apa yang akan saya tampilkan di layar. Ini adalah alur bagaimana kita akan berdiskusi nantinya. Jadi pertama, kami meminta ini hal-hal yang bisa diperhatikan. Pertama, matikan kamera sepanjang acara, lalu menyetel mic pada mute. Jadi teman-teman, demi kelancaran acara, semua orang yang masuk, itu otomatis mikrofonnya disetel mute. Lalu, teman-teman semua bisa menggunakan fitur chat untuk memperkenalkan diri dan tempat tinggal asalnya dari mana. Jadi salah satu upaya yang kita ingin lakukan dengan acara ini adalah kita ingin tahu sebenarnya kita dari mana saja. Seringkali kita merasa bahwa karena kita berasal dari tempat yang berbeda-beda, terus kita semuanya lagi suah karantina, sedang diisolasi, jadi kita mungkin merasa terasing dengan orang lain. Tapi mungkin acara-acara semacam ini dan acara yang kita selenggarakan ini bisa membuat kita menyadari kembali atau teringat bahwa kita semua itu bagian dari satu komunitas yang bersama. Dan kita semua pada saat yang sama sedang berkumpul di tempat virtual ini, begitu. Jadi silakan ditulis di chatnya berasal dari mana saja. Lalu, jadi fitur chat ini bisa digunakan untuk memperkenalkan diri, juga untuk memberikan komentar, tapi bukan untuk bertanya kepada narasumber. Jadi kami tidak akan memantau terlalu banyak.
fitur chat ini untuk melihat apa yang ditanyakan. Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Jadi ketika nanti sampai pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya atau berkomentar secara lisan dengan terlebih dahulu mengacungkan tangan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Ketika nanti dipersilakan bertanya, mic peserta akan kami nyalakan. Lalu setelah itu silakan sampaikan komentar dan pertanyaan secara ringkas. Itu saja. Karena ini adalah kali pertama, sebenarnya kali pertama kami melaksanakan diskusi daring semacam ini, kemungkinan akan ada beberapa, mungkin ada kesalahan teknis dan ada beberapa kekeliruan. Untuk itu, sebelumnya kami mohon maaf dan mohon maklum untuk semua kritik dan masukan, silakan disampaikan ke alamat email kami yang bisa dilihat di layar di saran@humanesia.id. Jadi kalau ada yang punya masukan apapun tentang bagaimana kita bisa membuat diskusi daring ini lebih baik lagi, juga kalau ada topik-topik yang teman-teman ingin diskusikan di pertemuan yang selanjutnya, silakan disampaikan di alamat ini, yaitu saran@humanesia.id. Nah, sekarang saya mau mulai langsung aja ngobrol karena waktunya terus memburu kita. Saya ingin ngobrol sama Wiza terlebih dahulu. Wiza, halo Wiza. Hai. Wiza ini kalau kita googling gitu ya, profilnya dia dikenal sebagai seorang pejuang yang gigih melindungi kawasan ekosistem Loiser. Aku mau tanya dulu nih sama Wiza, apa sih Loiser itu? Kayaknya mungkin banyak orang belum tahu Loiser itu apa dan di mana. Dan kalau kita lihat foto-fotonya, ini tenar sekali karena ada film dokumenter yang diproduksi sama Leonardo DiCaprio gitu. Jadi apa sih istimewanya tempat ini dan kenapa Wiza begitu gigih gitu ya untuk memperjuangkan perlindungannya? Tempat yang mungkin banyak orang Indonesia sendiri tidak tahu, tapi ada selebritis Hollywood bisa datang lalu mengunjungi tempat itu. Jadi apa alasannya? Oke, Adam terima kasih banyak kesempatan sudah diundang dan terima kasih sudah memperkenalkan lagi kawasan ekosistem Loiser. Jadi yang belum tahu, kawasan ekosistem Loiser itu adalah sebuah bentang alam yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera, dari Provinsi Sumatera Utara sampai Provinsi Aceh. Luasnya sekitar 2,7 juta hektar. Jadi di satu sisi itu kelihatannya sangat luas. Sepertiganya negara Belanda, dan kawasan ekosistem Loiser ini adalah tempat terakhir di dunia di mana gajah, badak, orangutan, dan harimau masih sama-sama eksis di alam. Jadi bayangkan spesies ini dulu sebarannya sangat luas. Harimau tersebar dari Siberia sampai Bali. Tapi harimau Jawa, harimau Bali sudah punah. Yang sebaran di mainland juga populasinya semakin terperangkap dalam populasi yang kecil-kecil. Badak Sumatera dulu tersebar sampai Vietnam, tapi di daerah lain sudah punah, tinggal tersisa populasi. Gajah Sumatera juga sebarannya awalnya sangat luas. Jadi fakta bahwa kawasan ekosistem Loiser adalah tempat terakhir di dunia di mana 4 satwa ini masih koeksis bersama-sama merupakan hal yang sangat istimewa, membuat areal ini sangat penting untuk dilestarikan. Wow. Tempat terakhir ya di dunia di mana ada 3 spesies itu hidup bersama, dan itu ada di 4 dan semua itu ada di Sumatera, di bagian dari negara kita gitu. Mungkin agak mencengangkan untuk banyak orang yang belum tahu. Saya sekarang mau tanya dulu ke Mbak Kiki. Mbak Kiki ini kalau kita lihat profilnya malang melintang dunia aktivisme lingkungan hidup. Portfolionya udah banyak sekali, udah penuh sekali. Tapi sekarang kemudian kita tahu aktif di mendirikan Sekar Kaum, suatu social enterprise, satu usaha sosial yang mengurusinya itu kain tradisional atau yang mungkin kita kenal sebagai wastra gitu ya. Istilah sekarangnya kan wastra karena mencakup batik, tenun, dan berbagai kain tradisional gitu. Apa yang membuat, apakah ini pergeseran? Apakah ada peralihan perhatian dari lingkungan, ataukah sebenarnya dua-duanya itu memiliki suatu benang merah gitu? Kenapa ketertarikan sama kain ini, Mbak?
Iya, terima kasih pertanyaannya, juga terima kasih kesempatannya untuk ngobrol di sini, senang sekali. Terkurung selama berbulan-bulan, nggak bisa komunikasi dengan orang, bisa sih, tapi rasanya nggak sebanyak ini. Nah, saya sebetulnya nggak bergerak dari mana-mana. Dari dulu, saya perhatiannya ke biodiversity. Saya malah kembali ke akar. Jadi waktu saya umur 24 tahun, sekarang udah hampir 60, saya mendirikan NGO, namanya Gita Pertiwi. Kita fokusnya pada pelestarian biodiversity, tapi pada waktu itu masih sedikit terperangkap di dalam wacana bahwa biodiversity itu lebih banyak dipakai untuk pangan. Jadi waktu itu kita melakukan pelestarian aneka tanaman-tanaman pangan. Kita sudah keluar dari mainstream sedikit. Mainstream pada waktu itu di tahun akhir 80-an itu mereka fokusnya pada penyelamatan hutan seperti yang dilakukan oleh Farwiza. Kalau saya mengamati bahwa sebetulnya sistem-sistem tradisional pertanian Indonesia itu menyimpan kekayaan biodiversity yang luar biasa. Oleh karena itu kita bilang, kita menyelamatkan biodiversity di hutan aja, di pertanian aja. Waktu itu kita melihat misalnya pisang itu di Indonesia ada 400 spesies. Ada yang panjang seperti tanduk, ada yang merah kulitnya, ada yang kuning dagingnya, ada yang kecil segini, ada yang berbatu. Banyak sekali. Nah, sayur mayur juga begitu, mangga juga begitu. Semua pangan kita itu sebetulnya sangat berwarna. Tetapi direduksi oleh pasar menjadi segelintir. Kita bergerak di situ. Tapi kemudian karena saya itu waktu itu punya anak, mesti ada biaya segala macam, saya mulai naik tingkat. Dan itu proyeksi biasanya orang dulu ya, dari desa bekerja dengan alam, lalu menjadi bekerja di Jakarta, lalu di pekerjaan internasional gitu. Waktu saya masih mulai di usia muda, saya selalu protes pada yang tua. Seharusnya yang paling bawah, yang paling di desa itu yang sudah pengalaman ke semua itu. Gitu. Makanya ketika saya sudah selesai dengan itu, saya kembali ke bawah. Nah, repertoar pengetahuan saya tentang biodiversity sudah lebih luas. Nah, masyarakat adat itu melihat alam itu 360 derajat. Makanan diambil dari situ, obat diambil dari situ, bahan bangunan diambil dari situ, pakaian diambil dari situ. Maka saya mulai melihat di Indonesia mana ya yang sandangnya masih dekat sekali dengan alam apa? Mana? Saya menemukan di Sumba. Mereka pakai lebih dari 20 jenis tanaman untuk warna-warnanya. Maka saya mulai mendalami itu. Nah, untuk yang hutan yang lebih utuh, Sumba itu sabana, menarik. Jadi Indonesia ini kaya sekali dengan bentang alam yang berbeda-beda. Kita punya sabana, kita punya hutan sagu, kita punya hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis saya mulai meneliti di Sungai Utik. Terjun di sana bersama mereka, mengerti bagaimana mereka membuat makanan dari zero, pakaian dari zero, dan kemudian wastranya yang disambut oleh pasar dengan sangat gegap gembita kan. Yang lain sebetulnya banyak sekali yang lain yang butuh dieksplor dan diselamatkan. Jadi ini sebenarnya kelanjutan ya, bukan sesuatu yang berbelok patah sama sekali, tapi memang suatu konsekuensi dari apa yang sudah dijelajahi terlebih dahulu gitu ya. Yeah. Nah, dengan semua pemahaman itu, semua pengetahuan yang sudah dikumpulkan dan pengamatan yang terjadi ini, nah ini untuk Wiza dan juga untuk Mbak Kiki, bagaimana sih sekarang kita melihat gitu situasi yang sekarang ada? Kan kita tahu belakangan ini ada dunia itu dilanda, dan bukan cuma Indonesia aja, tapi di seluruh dunia ada wabah COVID-19. Semua orang akhirnya diminta untuk berjarak secara fisik, juga swakarantina, dan ini terjadi baik di sini, di Belanda, di tempat-tempat yang lain. Semua orang akhirnya jadi mengurung sendiri di rumah, sambil menunggu dengan kadang-kadang cemas gitu. Tapi ada satu hal juga yang akhirnya orang perhatikan, dengan sedikit menyurutnya kegiatan manusia di dunia, rupanya ada perubahan-perubahan yang bisa kita lihat terjadi di alam juga.
Kan kita bisa melihat sendiri ada langit yang mungkin polusinya berkurang, lalu langitnya kelihatan lebih hijau, perairan katanya semakin lebih jernih, satwa liar juga bisa berkeliaran leluasa. Ada yang sampai bilang bahwa bumi ini sedang istirahat dari kegiatan manusia yang membebani gitu, membebani alam. Apa memang begitu? Dan saya mau tanya sama Wiza dulu, apa sih yang sebenarnya dibicarakan sama orang-orang yang bergelut di bidang lingkungan dan konservasi? Apakah mereka mengamini ini atau melihat ini sebagai sesuatu yang sekejap aja dan nanti akan lewat, lalu kita akan kembali ke pola yang seperti biasa? Sebenarnya nggak cuma di lingkaran teman-teman konservasi, tapi juga banyak orang yang saya ajak diskusi dan podcast yang saya dengar, itu emphasize betapa ini merupakan suatu kegalauan. Tentu di satu sisi kita melihat langit yang biru, sungai yang semakin jernih, dan satwa-satwa yang seperti lebih bebas berkeliaran di tempat-tempat yang biasanya dipenuhi oleh manusia. Tentu ada rasa bahwa mungkin bumi memang sedang istirahat. Mungkin fakta bahwa manusia dipaksa masuk dalam kurungan membuat makhluk-makhluk lain jadi punya kesempatan untuk bebas seperti kita biasanya. Tapi di saat yang bersamaan nggak bisa dinafikan bahwa cost dari penyebutan bumi beristirahat itu adalah nyawa, ribuan nyawa yang sudah hilang, yang berangkat dengan tragis dan seringkali dalam isolasi, kesendirian di tengah-tengah pandemi ini. Sayangnya seperti ada suatu peribahasa, one death is tragic, thousand death is statistic. Dan ini menjadi sangat menyedihkan ketika orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang kita tidak kenal, orang-orang yang tanpa nama, orang-orang yang tidak kita ketahui bagaimana cerita hidupnya. Sehingga kadang-kadang ada sejenis kegampangan untuk kita mengatakan bahwa oh ya, kematian mereka itu adalah sebuah biaya yang layak untuk dibayar untuk bumi beristirahat. Dan itu sebenarnya menurut saya adalah suatu hal yang sangat tidak adil. Sangat tidak adil kita menggampangkan nilai hidup orang lain demi mengucapkan bumi beristirahat. Di saat yang bersamaan, kecuali sistem ekonomi kita berubah, begitu hidup mulai kembali seperti ya quote and quote normal, polusi mungkin akan berlipat ganda, karena yang tadinya terkurung di rumah, yang tadinya ada rencana untuk liburan, pasti akan buru-buru beli tiket lagi, buru-buru untuk pergi jalan-jalan lagi. Yang tadinya nggak kemana-mana, yang tadinya transportasi berkurang banyak dan harga minyak sampai turun sampai minus karena saking nggak kepake, itu akan berlipat ganda lagi konsumsinya kecuali sistem ekonomi kita berubah. Di daerah pinggir hutan sendiri ada tragedi tambahan yang terjadi selama COVID, karena banyak juga masyarakat urban yang kehilangan pekerjaan di kota, kehilangan pekerjaan di pabrik, mau nggak mau mereka kembali ke desanya, dan kadang-kadang desa ini terletak di pinggiran hutan, dan mereka kembali terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ilegal, kegiatan-kegiatan yang merusak. Jadi selama bulan Maret kemarin, Ranger menemukan bahwa semakin banyak jerat satwa yang ditemukan di hutan. Tingkat deforestasi juga meningkat sampai 3 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya, 2 kali lipat dibandingkan bulan yang sama di tahun yang lain. Jadi ada peningkatan yang tajam. Jadi ya kita nggak bisa ngelihat ini, kalau menurut saya ya nggak bisa ngelihat ini seperti bumi lagi beristirahat titik, tapi lebih ini memberi kita ruang dan kesempatan untuk memikirkan kembali bagaimana cara kita mengelola hidup, bagaimana cara kita mendorong pemerintah untuk merubah kebijakan. Karena setelah ini akan ada banyak insentif besar-besaran dari pemerintah kepada industri untuk membangunkan kembali ekonomi. Seharusnya insentif itu dikaitkan erat dengan environmental compliance. Udah panjang ya? Ini sebenarnya komentarnya padat sekali nih, jadi banyak sebenarnya kita bisa bongkar. Tapi aku mau nanya dulu sama Mbak Kiki. Mbak Kiki jangan lupa di-unmute tuh. Tapi apakah persoalannya berarti ekonomi? Apakah ini yang menjadi pangkalnya? Betul sekali, persoalannya adalah ekonomi.
kenapa saya bekerja dengan kain, kenapa saya bekerja dengan buah-buahan hutan, kenapa saya bekerja dengan ini misalnya rajutan dari serat-serat alam. Karena saya ingin mengeksplor secara sangat real bagaimana kita bisa meng-create sesuatu tanpa, kalau di ekonomi disebut externality. Jadi semua hal yang kita konsumsi dengan murah itu terjadi karena sebenarnya alam memberikan subsidi yang luar biasa. Dan bukan hanya alam yang memberikan subsidi, yang memberikan subsidi adalah juga masyarakat yang tinggal di mana sumber daya alam itu diekstraksi. Nah, jadi masalahnya adalah itu sebetulnya. Kita menganggap bumi ini infinite, bisa kita ekstraksi dan kita ekstraksi dan kita ekstraksi tanpa henti. Padahal enggak, dia butuh waktu untuk regenerasi. Dan disitulah sebenarnya masyarakat-masyarakat adat itu paham di masa lalu. Cuma sekarang mereka juga banyak yang ramai-ramai ikut eksodus untuk menjadi orang yang mengkonsumsi seperti kita, seperti orang kota, sehingga kita lihat mereka pergi ke kota, migrasi, ingin yang serba instan. Padahal sebenarnya mereka tadinya tidak begitu gitu. Nah, bagaimana ekonomi itu bisa memenuhi kebutuhan tanpa membuat masyarakat lokal membayar dengan sosial budayanya, lingkungan membayar dengan berbagai daya dukungnya. Itu adalah pertanyaan utama yang harus diselesaikan sebenarnya di dalam membuka kembali nanti dunia setelah COVID berlalu. Atau akan ada COVID lagi gitu loh. Saya ke Sumatera dalam tahun-tahun ini ya, tahun 2019 saya ke Sumatera beberapa kali. Di semua tempat petani mengeluh tentang hama. Dalam artian hamanya mereka apa? Kalau di Jawa itu hama wereng. Kalau di sana hamanya itu babi hutan, kijang, landak, monyet gitu. Mereka nggak bisa menanam apa-apa. Tapi sebenarnya kalau dibalik, itu terjadi karena kita merusak semua ruang hidup mereka. Jadi Sumatera itu sebetulnya butuh tata ruang di mana semua hidupan liarnya punya koridor-koridor yang baik sehingga mereka damai di tempatnya, dan lalu petani akan bisa mengembangkan pertaniannya dengan damai juga. Ini penting. Oke. Sebenarnya pertanyaannya selanjutnya, ini berarti pangkalnya adalah atau akar permasalahannya adalah karena manusia itu kebanyakan orang mungkin ya, itu mungkin tidak menyadari posisi dirinya sebagai individu ataupun sebagai suatu spesies gitu dalam keseluruhan rangkaian ekosistem alam gitu. Kalau kita mau belajar dari pengalaman ini, kita harus mulai dari mana? Apakah kita harus menunggu adanya perubahan kebijakan dari pemerintah kah? Atau kita mulai dari mana? Mungkin aku tanya sama Wiza dulu, karena aku tahu Wiza sebenarnya waktunya agak terbatas nih. Oke. Kadang-kadang kita berasumsi bahwa pemerintah akan memulai, maka masyarakat mengikuti. Kenyataannya di negeri yang amat sangat demokratis, di mana netizen itu maha benar dan juga para buzzer paling tahu dan paling berkuasa, sebenarnya itu terbalik. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan esensinya adalah orang-orang yang kita pilih, elected government official itu adalah orang-orang yang kita pilih. Orang-orang yang kita pilih ya mau nggak mau adalah orang-orang yang either kita setujui pemikirannya atau somewhat sejalan dengan pemikiran kita, atau ya populis lah, entah bagaimana caranya. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah itu sebenarnya kurang lebih adalah kebijakan yang diinginkan oleh banyak orang. Kan konsep demokrasi itu ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kitanya berubah, kalau kitanya merasa bahwa ada hal-hal yang penting dan prinsipil dan harus dibuatkan kebijakan dan kita dorong itu melalui berbagai bentuk kampanye, advokasi, maka mudah-mudahan dengan besarnya dorongan masyarakat, kebijakan itu akan berubah. Jadi sebenarnya perubahan itu berangkat dari kita, bukan dari pemerintah. Biarpun ada hal-hal tertentu tentu yang diinisiasi oleh pemerintah, entah itu lewat birokrasi, entah itu lewat parlemen. Tapi jangan sampai ada rasa bahwa
apalah gue ini, cuman satu orang individu, tidak bisa merubah apapun. Kalau kita bicara apalah gue ini, tahun 2019 itu udah menunjukkan satu orang yang membawa begitu banyak perubahan dan dinominasikan untuk dapat Nobel, biarpun akhirnya bukan dia yang dapat. Mungkin yang lain pada tahu seorang anak perempuan bernama Greta Thunberg. Dan kalau ada yang ngerasa, ya nggak sanggup kali gue harus demo di parlemen setiap hari Jumat, kan gue kerja, kan gue banyak kerjaan, kan gue banyak prioritas lainnya. Ada hal-hal lain yang sanggup kita lakukan, berangkat dari diri sendiri, dan pelan-pelan kita bisa upgrade dan scale up upaya-upaya yang bisa kita dorong untuk menjadi warga bumi yang lebih baik. Ya, ini warga bumi kayaknya itu kata kuncinya ya, karena banyak orang menganggap dirinya adalah warga negara, tapi belum tentu warga bumi. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan yang sama ke Mbak Kiki juga, saya tahu karena Wiza itu tidak lama lagi harus beralih ke acara yang lain, saya mau langsung menyelingi ini dengan memberikan kesempatan kepada para peserta yang sudah hadir ini untuk memberikan pertanyaan. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Wiza sebelum dia pergi, saya undang untuk mengacungkan tangan. Jadi di dalam Zoom itu ada aplikasi, ada fitur namanya raise hand. Kalau mau mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti kami persilakan, lalu nanti kami nyalakan mic-nya. Jadi silakan mulai dari sekarang sudah bisa mengacungkan tangan. Tapi sembari menunggu teman-teman, saya mau mengajukan pertanyaan yang sama sebenarnya. Kita mulai dari mana? Sebelah mana kita harus memulai? Tadi kan Wiza bilang di zaman sekarang kita tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan pemerintah untuk memulai perubahan. Perubahan itu kita mulai dari diri sendiri, yang akhirnya bisa mendorong pemerintah kemudian melakukan sesuatu. Kalau dari diri sendiri, apa kira-kira hal yang sederhana yang dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang, yang tidak perlu menunggu gitu misalnya. Tidak perlu menunggu ya dengan itu tadi, mungkin secara sangat sadar, mengkonsumsi sesadar mungkin. Ya, salah satu hal yang paling banyak menimbulkan pencemaran adalah fashion. Fashion itu sangat besar pencemarannya. Dia pencemar nomor 2 setelah migas dan pertambangan ketika pesawat dan transportasi masih sebelum COVID ya. Itu lagi salah satu alasan kenapa saya mulai mengeksplor kain-kain ini. Indonesia sebetulnya punya potensi luar biasa untuk menciptakan kain-kain yang sustainable. Tapi kita membunuh keberdayaan kita sendiri dengan tidak menghasilkan serat. Kita impor semua serat. Hampir 99% dari penenun Indonesia yang tersebar di Nusantara itu benangnya pakai benang beli dari India atau dari Cina, yang berarti pasti dirty cotton yang dibikin dengan menghabiskan air luar biasa banyak, menghabiskan pestisida dan sebagainya dan seterusnya. Menjadi sangat ironis bahwa ketika kemudian itu ditenun oleh mama-mama di pedesaan dengan pewarna alam yang ditanam sendiri segala rupa, kalau benangnya adalah benang yang tidak sustainable. Itu yang kemudian membuat saya memulai petualangan mengeksplor serat di Indonesia. Sampai ketemu misalnya ini yang di belakang saya ini. Ini serat sutra, warna alam. Warna seratnya memang seperti itu, coklat. Dari ulat yang makan singkong. Ada juga di Jawa Tengah orang yang mengumpulkan kepompong-kepompong dari kupu-kupu gajah misalnya. Atau dari kupu-kupu yang ada di kacang mete. Warnanya keemasan. Nah, Indonesia sebetulnya punya ini banyak sekali. Dan saya menemukan di Tuban misalnya, satu desa, di mana sejak zaman Majapahit, semua orang itu membuat pakaiannya sendiri. Dimulai dari menanam kapasnya. Nah, ini artinya di dalam kebudayaan kita itu ada proses-proses penciptaan seperti itu. Nah, sambil mengeksplor itu, sambil mencoba menghidupkan
excitement pasar tentang ini sambil menyadarkan juga bahwa kalau mengkonsumsi sembarangan itu seperti itu. Nah, COVID ini kesempatan sebetulnya. Semua orang menyadari bahwa selama sebulan nggak buka lemari loh. Gitu. Artinya sebetulnya nggak perlu semua pakaian itu kan, gitu loh. Kenapa tidak hanya punya satu atau dua, tapi belajar untuk membuat kainnya sendiri, misalnya. Atau perhiasan, atau apapun, makanan juga. Di Jambi, saya menemukan masyarakat adat itu ketika saya mengajak mereka untuk mendokumentasikan biodiversity-nya, terutama untuk tanaman-tanaman pangan, saya menemukan keanekaragaman yang luar biasa, tetapi sudah tidak diolah. Karena mereka mulai terpukau pasar. Mereka ingin menebang dan menggantinya dengan kopi atau menggantinya dengan kayu manis atau apa. Nah, tugas kita atau tugas saya rasa dalam hal ini adalah menghidupkan kembali hubungan pasar ke sumber-sumber yang diverse ini gitu loh. Bayangkan kalau misalnya toko buah Indonesia itu isinya 20 jenis pisang Indonesia saja, bukan hanya Cavendish. Akan sangat menarik, gitu kan. Bayangkan kalau kita ke Sumatera, itu petualangan. Sumatera dan Kalimantan itu kalau saya sebut adalah Amazonian Island di Indonesia. Jadi semua dua pulau itu punya sungai seperti Amazon yang deras mengalir lebar tapi sunyi, nggak ada suara airnya. Saking besarnya si sungai itu, kan? Nah, kalau kita lihat minyak aslinya, minyak masak aslinya Kalimantan itu apa? Tengkawang. Tengkawang itu adalah buah dari pohon yang besar sekali di hutan hujan tropis. Itu yang mereka bikin secara turun-temurun dulu menjadi butter. Kalau kita wawancarai kakek-kakek, nenek-nenek yang udah tua, apa makanan kesukaan waktu mereka kecil? Nasi pakai mentega tengkawang dan garam. Di dalam memori mereka ada pengetahuan tentang teknik membuat mentega tengkawang. Sekarang sudah musnah. Di Sumatera. Jadi mungkin yang perlu kita lakukan itu kita bisa belajar lagi, maksudnya kita bisa lebih mawas ya, lebih mawas tentang konsumsi kita sendiri sehari-hari, dampak dari misalnya fast fashion atau keragaman, bukannya keanekaragaman ya, keseragaman misalnya. Itu sebenarnya kita juga harusnya menyadari bahwa kita tuh terampas ya dengan variasi gitu. Tidak lagi kita bisa menikmati variasi itu. Tapi sebentar dulu Mbak Kiki, kita ada satu penanya nih. Ada Irma yang mau nanya, kayaknya buat Wiza. Terima kasih Mas Adam sudah diberi kesempatan bicara. Halo Mbak Wiza, senang kenalan di sini. Halo Mbak Kiki. Saya senang sekali mendengar diskusinya dari tadi. Cuma saya tertarik tadi sama kata-katanya Mbak Wiza dan kepingin nanya sebelum Mbak Wiza pergi. Tadi kan Mbak Wiza ngebahas membayangkan ada new normal ya setelah misalnya pandemi berakhir atau orang-orang udah bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu yang katanya bumi jadi lebih hijau, hewan udah berkeliaran di kota, kemudian bisa jadi berubah. Kemudian nanti ada polusi meningkat dengan cepat karena kemudian perubahannya itu tidak terinternalisasi, nggak kultural gitu. Jadi ya memang cuma karena keadaan yang kayak gini ya udah gitu. Nah aku pingin nanya sama Mbak Wiza, kira-kira apa yang Mbak Wiza lakukan untuk diri sendiri atau orang-orang terdekat supaya the new normal ini becomes the normal gitu, yang terus-terusan berlangsung sampai sepanjang hayat, nggak cuman gara-gara harus lockdown. Kira-kira begitu pertanyaanku. Ya ini personal aja jadinya Mbak Wiza ke orang-orang terdekat tuh gimana cara meyakinkannya supaya kita bisa mengubah cara hidup kita. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mbak Irma, bisa langsung dijawab sama Wiza. Terima kasih banyak Mbak Irma, senang berkenalan lagi di forum ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk
mendefinisikan ulang sebaiknya the new normal itu seperti apa. Karena ada banyak hal yang salah dengan sistem ekonomi kita, dengan sistem penjagaan lingkungan kita yang carut-marut, dan kalau seandainya kita mau memaksa pertumbuhan ekonomi kita untuk di jumpstart setelah ini dengan konsumsi secara besar-besaran, tentu yang kita pikir sebagai suatu pencapaian untuk bumi selama beberapa bulan ini tidak hanya akan hilang sia-sia, tapi juga justru akan berlipat ganda emisi yang kita keluarkan. Di tingkat personal, di tingkat diri sendiri, tentu ada beberapa perubahan gaya hidup yang mulai kita lakukan semenjak banyak tinggal di rumah. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Kiki, sebulan nggak buka lemari, terus tiba-tiba menyadari, wah ternyata banyak dari baju ini tidak diperlukan. Betapa baiknya kalau kita memang mengurangi membeli dan kalau bisa mengeliminasi membeli produk-produk yang seolah-olah murah, tapi eksternalitisnya tadi, biaya-biaya yang terjadi kepada biaya lingkungan, biaya sosial, itu bukan dibayar oleh konsumen, tapi dibayar oleh orang-orang yang ada di sekitar industri tersebut. Itu satu. Dua, langkah pribadi, mungkin banyak dari kita yang selama work from home mulai mendadak jadi jago masak, jago baking, kita menyadari mendadak lebih sering di dapur dan ada banyak sampah organik yang kita hasilkan. Jadi mulailah mengadopsi upaya-upaya composting dan pemilahan sampah. Sehingga sampah pribadi yang bisa didaur ulang, kita daur ulang, yang bisa dikompos, kita kompos. Tapi tentu prinsip pengelolaan sampah itu kan reduce, reuse, recycle. Jadi jangan kita pikir, wah kita bisa mendaur ulang ini semua, jadi bisa pakai sebanyak-banyaknya. Toh botol aquanya didaur ulang, maaf sebut merek ya. Toh botol minuman air mineralnya bisa didaur ulang. Kenyataannya hanya 10% dari 100% produk itu yang didaur ulang. 90%-nya berakhir di pantai-pantai, berakhir di landfill, berakhir di dalam sistem pencernaan banyak satwa laut. Jadi pertama-tama dengan mengurangi produk-produk yang pada akhirnya menjadi sampah dan juga mulai composting. Terus tentu dengan mengurangi travel secara signifikan, mungkin kita bisa mulai mempertimbangkan bagaimana cara kita traveling. Apakah masih masuk akal untuk sekarang kita pergi selama 1 minggu ke Eropa untuk pertemuan 2-3 hari. Jarak yang ribuan kilometer jauhnya, jet lag yang sungguh menyakitkan, untuk pertemuan yang sebenarnya bisa dilakukan secara online. Karena mendadak sekarang kita jadi jago teknologi. Orang-orang di kantor saya yang tadinya tidak mau pakai Skype, tidak mau pakai Zoom, sekarang mau nggak mau jadi dipaksa. Sehingga pemaksaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa. Banyak hal yang kita pikir tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Sehingga kalau kita mau traveling ya nggak apa-apa, itu masih bisa dilakukan, tapi mungkin nggak lagi kita lakukan dengan jarak pendek. Nggak ada lagi tuh ceritanya, mudah-mudahan ya, wah gue mau weekend ke Sydney Jumat Sabtu Minggu. Karena itu tidak masuk akal. Betapa masuk akalnya kalau kita pergi ke suatu tempat, stay-lah di sana 3-4 bulan. Untuk mulai juga menginkorporasi lebih banyak hal yang kita pelajari sepanjang perjalanan. Begitu. Wiza optimis nggak bahwa kita bisa melakukan perubahan yang lumayan langgeng yang berkelanjutan sampai dengan selesai pandemi ini masih akan ada yang bertahan? Harus optimis. Ya betul. Seseorang yang memilih untuk bekerja di bidang konservasi itu tentu harus optimis ya, karena kalau enggak, kenapa enggak ya udah kita menyerah aja, biarkan bumi terbakar, biarkan semua orang segala spesies punah. Tentu rasa optimisme itu ada, tapi di saat yang bersamaan juga sangat menyadari bahwa pilihan yang kita lakukan pilihan yang kita ambil secara kolektif akan membawa kita kepada masa depan yang kita putuskan secara kolektif. Ada suatu buku yang saya baca baru-baru ini, ada 2 sih sebenarnya. Yang satu judulnya The Future We Choose, ditulis oleh Cristina Figueres, salah seorang arsitek and lead negotiator untuk Paris Agreement, dan buku itu menunjukkan 2 senario. Seandainya kita memilih A,
atau kita memilih B, masa depan seperti apa yang akan kita alami. Pandemi ini kurang lebih sudah diprediksi, biarpun tidak diprediksi secara akurat di mana dan satuannya apa dan nama pandeminya apa, tapi saintis udah melihat kemungkinan terjadinya outbreak seperti ini. Tapi kita ngeyel, nggak mau dengar. Mumpung kita lagi dalam suasana untuk tadi kan saya mintakan Wiza juga untuk memberikan rekomendasi. Barusan Wiza menyebut bukunya The Future We Choose. Jadi teman-teman mungkin bisa kelihatan di layar ini di sebelah yang paling kanan itu buku yang barusan aja disebutin sama Wiza. Jadi kalau mungkin bisa diceritain sedikit buku ini bercerita tentang apa tadi udah ya sebenarnya. Yang intinya ada 2 skenario yang kita bisa pilih, lalu kita mau pilih yang mana yang lebih bagus. Lalu kalau yang lain-lain ini apa ini? Ada podcast kayaknya. Yang 2 lagi adalah podcast, karena sebenarnya di saat-saat saya malas membaca, tapi mendengarkan podcast itu sungguh membantu. Yang satu shortwave, advice dari para leading climate negotiator and scientist, apa sih yang bisa kita lakukan secara di tingkat individu di hari bumi. Lalu yang kedua adalah nasihat praktis bagaimana caranya untuk composting di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah saya tinggalnya di apartemen, wah saya tidak punya halaman, wah saya tidak makan makanan yang bisa dikompos. Jadi itu ada beberapa jawaban yang tersedia di resource ini. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman yang sedang menonton bisa mencatat, ada 2 podcast ini plus 1 buku. Sementara kita lagi suka karantina, mungkin kita bisa mengisi waktu dengan belajar lebih dalam lagi tentang apa dampak dari kegiatan kita terhadap lingkungan, bagaimana kita bisa menguranginya sedapat mungkin, atau membuat hidup kita justru lebih berdampak positif kepada alam. Ini ada 3 rekomendasi dari Wiza untuk sekarang, Shortwave, NPR Life Kit, How to Compost at Home, sama The Future We Choose. Kayaknya sekarang udah waktunya kita merelakan Wiza untuk pergi, karena dalam waktu kira-kira kurang lebih 5 menit lagi sudah akan mengudara di tempat yang lain. Jadi terima kasih banyak Wiza. Nanti kami akan menayangkan bagaimana teman-teman yang menonton juga bisa melihat perkembangan kegiatan Wiza seperti apa lewat Instagram, lewat kanal medianya sosial media yang lain, juga websitenya HK gitu. Terima kasih banyak. Nggak usah websitenya HK, Adam, kita belum operasi website sosial medianya aja. Media sosial aja, oke. Nanti kami tayangkan media sosialnya. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Senangnya ketemu. Kayaknya mumpung kita lagi dalam suasana memberikan rekomendasi, kayaknya sekalian aja kita bisa kasih kesempatan sekarang ke Mbak Kiki untuk cerita. Ada 2 hal berarti ya yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk bantu atau kita pelajari terlebih dahulu di waktu luang ini. Oh iya, ini kalau mau traveling setelah pasca COVID itu, travelnya ke tempat-tempat seperti ini. Ini dekat saja. Yang satu itu pesantren ekologi Atorik. Itu menarik sekali. Itu satu pertanian kecil, dia nggak sampai 1 hektar. Tetapi di situ menghasilkan banyak sekali, mereka mandiri secara pangan dan juga masih menjual surplusnya dari situ, dari lahan itu. Mereka adalah bisa dibilang pemelihara benih-benih warisan dari berbagai tanaman-tanaman pangan asli Indonesia. Kemarin aku baru dikirim misalnya ini, ada 1 plastik berisi biji yang kecil-kecil sekali dari cipluan. Cipluan itu apa ya? Buah yang sebetulnya kalau di pertanian modern dia dibuang-buang aja tanaman itu. Atau ini adalah sayur yang labunya itu seperti botol yang dipakai di film-film silat itu. Jadi dia namanya labu botol. Banyak sekali. Nah ini dia mengirimkan benih banyak sekali. Nah kalau kita main ke sana kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari situ. Mereka mengelola lahannya secara permaculture. Jadi memakai teknik-teknik yang berkembang dari
ilmuwan-ilmuwan modern sebetulnya mempelajari ekologi dan ekosistem dan memadupadankan tanaman-tanaman di situ dan berhasil. Nah, yang satu lagi ini Sekolah Pagesangan. Sekolah Pagesangan ini menarik sekali. Ini di Jogja, di Gunung Kidul. Jadi ada teman, dia mendampingi anak-anak di situ dari mereka dulu kelas 1 SD sampai sekarang mereka sudah kuliah. Dan yang mereka lakukan adalah belajar bersama dengan orang tua untuk mengembangkan kemandirian pangan dan menghidupkan perekonomian di desa itu melalui keanekaragaman hayatinya dan menggali kembali budaya lamanya. Nah, itu menarik sekali juga untuk dilihat. Ketika COVID menyerang, tempat-tempat inilah menjadi tempat yang sangat aman, karena mereka sama sekali tidak perlu keluar untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Bahkan mereka punya surplus untuk di tempat lain. Nah, kenapa ini saya sekarang punya banyak sekali benih-benih di rumah ini? Karena ketika bersama beberapa teman kita mulai melakukan aksi membantu penanggulangan COVID, pertama yang kita lakukan kemarin itu masker itu, bagaimana kita menggulirkan gerakan masker for all, tetapi kemudian juga mulai paham bahwa di kota, terutama di kawasan miskin yang orang lahannya sangat sedikit, ketahanan pangannya juga luar biasa rentan. Nah, ini kita berencana untuk membagikan berbagai jenis benih warisan. Benih warisan ini menarik, disebut benih warisan karena dia non-GMO, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Bahasa Inggrisnya open pollinated. Jadi dia itu pasti akan bisa ditanam lagi dengan baik, menghasilkan. Nah, kalau kita beli yang benih-benih yang di toko yang sudah certified dari perusahaan-perusahaan, kita beli, kita tanam, nanti buahnya di dalamnya ada bijinya, tetapi ketika petani menanam lagi, dia nggak berbuah. Atau berbuah dengan dengan buah yang jauh lebih kecil gitu. Jadi ada ketergantungan kepada industri benih. Nah, ini adalah benih-benih yang tidak menimbulkan ketergantungan. Masalahnya kalau kita bicara tentang kebijakan di Indonesia itu mengharuskan penjual benih itu mensertifikasikan benihnya kepada harus disertify oleh pemerintah. Dan itu mahal. Jadi yang bisa mensertify benih hanya perusahaan-perusahaan yang lumayan besar gitu. Nah, oleh karenanya masyarakat di dua tempat ini misalnya mereka punya semacam bank benih. Mereka bisa kasih orang benih asal orang nanti mengembalikan benih. Gitu. Oh, bagus sekali. Jadi kalau saya ingin menyampaikan aja buat teman-teman yang sedang menonton, kalau sekarang ini tidak sempat mencatat rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan oleh Wiza maupun Mbak Kiki, atau mungkin tulisannya kurang jelas di layar handphone yang terlalu kecil, jadi link ini dan mungkin gambar-gambarnya bisa kami pasang juga di kanal media sosial kami, dan kekini di Humanesia, di @humanesia.id. Sekarang saya mau mengundang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan lagi, mumpung kita masih punya waktu. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Mbak Kiki, misalnya tentang hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan, pembelajaran apa saja, hikmah yang kita bisa petik dari pandemi ini, tentang bagaimana kita bisa melihat posisi kita lebih baik lagi di dalam ekosistem. Kalau ada, silakan mengajukan tangan. Kalau mau teks aja boleh. Sebenarnya sih kalau lebih baik lagi sih bisa nyalain mic-nya. Nanti resen, nanti kita nyalain mic-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa diketik juga sih. Ada pertanyaan dari Bang Marco Kusuma Wijaya, yang di Tuban itu Desa Kerek ya, yang dulu diriset oleh Rens Haringga. Benar ya, Mbak? Ya, Kerek itu adalah kecamatan sebetulnya. Jadi di Kerek itu ada 4 desa yang masih banyak penenunnya.
Betul, diteliti oleh Ibu Renske Heringa, dia orang Belanda, tinggal lama di situ, meneliti motif-motif dan pembuatan tenun gedok Tuban. Menarik sekali di sana itu. Dari kainnya, benangnya, kapasnya ditanam, benangnya dibikin, kainnya dibuat sendiri, kemudian dibatik juga dengan motif-motif asli. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita, Gagah di chat dia. Apa urgensinya kepedulian kita terhadap lingkungan? Yang sustainable itu lebih merepotkan dan juga lebih mahal. Apa gunanya biodiversity? Apa cuman karena supaya ada banyak macamnya? Karena pasar mintanya yang begitu-begitu saja. Lainnya tidak laku, rugi juga di petani. Bagaimana, Mbak? Mungkin approach-nya yang salah. Gitu. Biodiversity itu penting. Pandemi ini tidak akan terjadi andai kata kita menjaga biodiversity. Biodiversity itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama itu bentang alamnya, ekosistemnya. Di dalamnya itu ada spesies-spesies. Di dalam spesies itu ada genetic resource. Semakin sedikit bentang alam, semakin sedikit spesies, semakin sedikit genetic resource, akan semakin rentan lingkungan. Nah, ini konseptual ya. Tapi contohnya aja tahun lalu mulai banyak sekali, sudah lama sih, tetapi tahun lalu yang mulai sangat masif kebakaran-kebakaran di seluruh dunia. Karena ekosistem tidak mampu lagi menjaga keseimbangannya. Tidak mampu lagi menjaga level air di dalam ekosistem. Mudah sekali menjadi terbakar. Nah, COVID ini adalah virus yang ditularkan kepada manusia dari hewan. Itu juga sedikit banyak diperbesar kemungkinannya dengan semakin sempitnya ruang bagi hewan. Kalau hewan ruangnya cukup luas di luar sana, maka mereka nggak dengan mudahnya menularkan penyakit-penyakit yang khas mereka kepada manusia, misalnya. Jadi urgensinya menyelamatkan biodiversity itu sebetulnya adalah urgensi untuk kita sendiri. Mengapa pasar dibilang tidak menginginkan itu? Sebetulnya pasar itu perlu itu loh. Dan biodiversity atau tidak harus mahal sebetulnya. Di Jakarta dulu ya, sampai 5 tahun yang lalu, di UKI, di depan UKI itu, setiap sore ada pedagang kaki lima yang menjual burung-burung belibis yang sudah dikukus di dalam bumbu, sudah diungkep, tinggal digoreng. Itu adalah biodiversity, itu adalah makanan yang diramban dari alam. Ketika alamnya, dan itu adalah makanan yang dimakan oleh miskin kota yang memenuhi gizi sebenarnya. Tetapi ketika di daerah-daerah Cengkareng, di daerah-daerah situ-situ yang ada di Jakarta semakin banyak ditimbun untuk menjadi menjadi perumahan, maka burung belibis itu punah. Menjadi semakin sedikit. Makanan yang tersedia untuk masyarakat miskin kota semakin sedikit juga. Banyak yang mereka sebetulnya ambil dari alam. Seperti berbagai kerang sungai, seperti burung belibis. Ini hal yang kita nggak perhatikan. Yang kita perhatikan hanya pasar mainstream. Nah, sekarang apa yang ada di supermarket? Kalau kita masuk ke supermarket, di situ ada makanan yang sangat beragam, tetapi yang beragam adalah sebetulnya mereknya. Isinya sebetulnya hampir selalu sama. Seluruh kue yang ada di sana itu isinya cuma terigu, kelapa sawit, dan gula tebu.
dengan perasa-perasa yang berbeda, pewarna-pewarna yang berbeda, dan akibatnya apa? Indonesia sekarang punya ledakan diabetes, ledakan berbagai penyakit-penyakit yang sebetulnya tidak perlu ada gitu. Itu semua biayanya yang menanggung siapa? Gitu. Sebenarnya ya kita tinggal mengubah cara pandang gitu loh. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulkan, keanekaragaman itu sebenarnya penting dalam beberapa lapisan gitu ya. Dan pada intinya karena bermanfaat untuk keseluruhan ekosistem, akhirnya bermanfaat untuk kita juga. Karena adanya keragaman dan ada masing-masing, bukan hanya dari spesies, tapi juga dari bentang alam, semuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Sehingga secara umum ketahanan ekosistem itu menjadi lebih kuat lagi. Dan kalau kita mengurangi keanekaragaman, berarti akan ada ketidakseimbangan yang membuat satu pihak lebih rentan daripada yang lain gitu ya. Betul. Dan lucu juga tadi pertanyaannya kan pasar ya. Jadi apakah sebenarnya pasar itu menginginkan variasi, menginginkan keanekaragaman, dan yang seperti apa? Karena sebenarnya kita yang menentukan pasar atau pasar yang menentukan selera kita juga gitu. Kalau ya coba ditanggapin tuh. Sementara ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih. Iya, kita jangan menyerah kepada pasar menurut saya. Satu hal yang saya pelajari dari masyarakat-masyarakat adat itu adalah bahwa mereka itu terlibat penuh di dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Mereka membuat semua kontainer yang mereka pakai, semua pakaian mereka sendiri gitu ya, masih seperti ada yang masih seperti itu. Dan semakin berdaya dia melakukan itu, semakin bagus kondisi lingkungannya, gitu kan? Bagaimana dengan pasar? Pasar sebetulnya dihadapkan pada, atau kita sebagai konsumen dihadapkan pada kenyataan bahwa pasar itu terbebani oleh ketakutan-ketakutan pelaku pasar. Merasa bahwa kalau nanti saya mengembangkan biodiversity, maka saya akan tidak laku. Karena saya akan harus menjual mahal. Nah, itu satu hal yang bisa dipelajari mungkin di pesantren ekologi atorik ya. Salah satu hal yang mereka kembangkan itu aneka teh herbal. Teh herbal yang dibikin dari bahan-bahan yang ditanam di situ dengan secara organik dan sebagainya, nggak harus mahal. Itu karena nggak mahal juga biaya produksinya gitu loh. Iya kan? Jadi tapi mungkin ada kesulitan ketika pasar itu sudah terlalu jenuh sama beberapa pemain gitu ya, sehingga kalaupun ada keragaman, tapi mereka tidak bisa masuk ke arus utama gitu. Ada satu pertanyaan nih dari ada satu orang yang ingin mengajukan pertanyaan, yaitu Evina. Apa pertanyaannya? Oke. Bisa. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Evina. Saya ingin bertanya, Mbak. Saya tertarik sekali dengan tadi upaya pemberdayaan atau pengembangan potensi alam yang nantinya ada kaitannya dengan peningkatan ekonomi ya bagi kelompok masyarakat. Saya sendiri sebenarnya saya tinggal di Jakarta 10 tahun sepertinya, kemudian saya memutuskan untuk ke kampung. Saat ini saya tinggal di Sleman. Sekarang mempraktikkan permakultur dan juga pertanian regeneratif. Dan meskipun saya di kampung, tapi kalau saya lihat tren orang-orang kampung sendiri menuju ke arah perilaku orang kota gitu, Mbak, dengan konsumsinya dan lain-lain. Padahal kami di sini banyak bahan pangan melimpah gitu. Jadi lebih baik ditukarkan dengan misalnya gula atau Indomie, dengan mie instan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya saya di sini ingin mengajak juga masyarakat untuk sama-sama yuk kita kembali untuk mengikuti pola hidup yang lebih sederhana dengan memanfaatkan alam sekitar sini sembari menjaga kelestarian lingkungan gitu. Nah, saya mau nanya sama Mbak Kiki tentang gimana sih Mbak pendekatan yang efektif gitu yang pernah Mbak Kiki lakukan terhadap masyarakat yang sebenarnya mereka juga tidak menyadari potensi alamnya gitu atau memilih gaya hidup yang lain gitu. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Makasih Adam.
Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya, bagaimananya. Saya akhirnya merasa bahwa hanya bisa mengajak kalau kita sendiri melakukan. Dan ketika kita melakukan, itu sebetulnya terbuka banyak sekali pintu-pintu kemungkinan. Meskipun challenge-nya juga banyak sekali. Gitu. Ini lagi-lagi terbukti melalui yang dilakukan oleh teman saya, Nyai Nisa Wargadipura yang di Atorik, atau Diah Widuretno yang di Gunung Kidul itu, atau saya sendiri ketika saya mengeksplorasi serat, gitu. Ketika kita mengeksplorasi serat, kita berhasil untuk mengembangkan berbagai produk yang menghasilkan nilai yang tinggi untuk pelaku-pelakunya. Tetapi memang prosesnya perlu pelan-pelan. Jadi perlu proses untuk inisiatif itu betul-betul mengakar di dalam alamnya dan juga di dalam kebiasaan masyarakatnya. Satu hal yang saya bisa contohkan adalah pengembangan sustainable packaging, gift wrapping yang saya kembangkan bersama dengan ada 4 ibu-ibu di Karangasem. Awalnya saya mencoba melatih sekitar hampir awalnya 20, lalu jadi 15 gitu ya. Akhirnya tinggal 4 orang. Tetapi 4 orang ini betul-betul sekarang mampu menghasilkan produk dari tanaman-tanaman sisal yang mereka miliki sendiri, mewarnainya dengan bahan-bahan alam yang ada di halaman rumah mereka sendiri, dan kemudian merajutkannya menjadi hiasan-hiasan yang bernilai tinggi ketika dikombinasikan dengan berbagai kotak, tas, dijadikan sustainable jewelry. Jadi mereka mulai dirajutkan, saya yang merajutkan ke dalam pasar. Nah, di situ pertentangan atau tantangannya antara lain adalah kadang-kadang pasar yang berniat baik itu bilang, kita mau pesan 100. Bisa nggak yang seragam persis seperti ini? Gitu. Nah, kita nggak mau meladeni yang seperti itu. Nah, kadang-kadang produsen itu takut bahwa mereka akan bangkrut ketika tidak berani atau tidak bisa memenuhi pesanan-pesanan yang besar. Itu mitos menurut saya. Kalau yang kita hasilkan itu adalah sesuatu yang unik dan punya value added yang baik untuk konsumen, maka sedikit atau banyak dia akan bisa diserap oleh pasar. Jika bisa menyampaikan ke pasar. Kalau sekarang kan pasar itu jauh lebih demokratis sebenarnya. Orang bisa menjual online, orang bisa juga menjual experience. Kalau yang di Sumba itu dengan tenun, kami bukan hanya mendampingi masyarakat untuk mampu membuat kain tenun yang lebih bermutu dan menjual tenun, tidak. Justru kami mengajak mereka untuk menggali keahlian yang memang adalah heritage mereka, kemudian menyempurnakan itu terus, memahami filosofi di belakangnya, kemudian mengembangkan pasar untuk experience. Jadi orang bisa datang ke desa mereka belajar tentang pewarna alam. Orang bisa datang ke desa mereka belajar tentang tanaman-tanaman yang digunakan. Orang bisa datang dan belajar tentang caranya menenun. Nah, ini membuka pasar yang sangat beragam di sana. Nah, memang sekarang ketika ada COVID, orang nggak bisa traveling ke sana. Kemudian sekarang juga karena banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, maka orang juga nggak mau membeli yang tersier gitu ya. Kain tenun itu termasuk yang cepat sekali terhapus dari radar konsumen.
itulah sebabnya penting untuk setiap komunitas sebetulnya mengembangkan beragam produk dari keanekaragaman hayati yang ada di sekelilingnya. Dan itu sebenarnya banyak. Pendampingan yang dilakukan, yang saya lakukan biasanya itu saya menggali dulu, melihat ada apa, tanaman apa di situ, lalu melihat bagaimana budaya setempat berelasi dengan tanaman itu sebelumnya. Kalau serat yang saya kembangkan melalui crochet di Bali itu, pada awalnya dekat sekali dengan masyarakat, tetapi dia hanya diambil untuk menjadi hiasan penjor. Penjor itu hiasan yang di pinggir-pinggir jalan itu, atau untuk menjadi rambutnya rangde, gitu. Artinya mereka sangat akrab dengan tanaman ini, sangat pandai mengambil serat menjadi benang dari daunnya. Nah, oleh karena itu kemudian kita tinggal menginovasi, mengubah cara berelasi mereka dengan serat ini, dengan mengajak mereka mengeksplor pasar. Nah, sekarang dengan adanya internet, kita bisa mengajak masyarakat desa itu melakukan petualangan-petualangan yang sangat menarik. Kita bisa bawa dia ke YouTube yang ada di hosting oleh ahli crochet. Kita bisa bawa dia ke ruangan-ruangan yang didesain oleh orang-orang interior design, di mana ada hiasan-hiasan dinding juga dari crochet. Kita bisa bawa dia untuk eksplorasi berbagai perhiasan yang dibikin dari crochet. Diskusi dengan mereka untuk melihat, ini loh, resource yang kalian punya, itu di luar sana dijadikan seperti ini. Bagaimana dengan budaya di sini, dengan sumber daya yang ada di sini, kita bisa mengembangkan sesuatu untuk itu. Nah, itu butuh kesabaran dan butuh proses. Saya selama setahun bolak-balik ke sana. Dan pernah ada teman saya orang Bali ikut ke desa, tidur di desa bersama saya, kemudian ikut latihannya. Ketika kita pulang ke Denpasar, dia bilang, kalau kamu tahu apa yang ibu-ibu itu celotehkan sambil belajar merajut, kamu nggak akan mau kembali ke sini lagi, gitu. Jadi mereka itu ya maki-maki, marah-marah gitu sambil ini apaan? Karena saya mengenalkan alat yang sangat kecil ini. Dan mereka yang biasa bertani, biasa hanya ambil secara ambil seratnya begitu saja, lalu ikat dan jual gitu, untuk masuk dan mencoba mengembangkan keterampilan diri mereka. Mbak Kiki, kan kita juga sempat ngobrol tuh soal merajut itu yang ada di Bali. Kayaknya nanti harus kita taruh juga tuh di kanal media sosial kita. Nanti bagaimana mereka juga bisa ngobrol langsung dengan Mbak Kiki dan mengetahui bagaimana komunitas-komunitas yang sekarang didukung sama Karakawung, sama Mbak Kiki juga bisa didukung langsung oleh mereka. Mungkin kita bisa pasang itu di media sosial kita. Tapi karena waktu kita sekarang makin pendek, kayaknya kita cuma punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir aja. Habis itu kita harus tutup. Nah, pertanyaan terakhir ini kita mau dengar secara lisan dari rekan namanya Latifah Santi. Silakan. Iya, terima kasih kesempatannya Mas Adam. Selamat malam Mbak Kiki. Selamat malam. Iya, saya mau nanya. Tadinya mau 2 pertanyaan, tapi karena tinggal 1, jadi saya nanya 1 aja. Saya mau nanya soal yang ini, kain tradisional ini. Kan tadi udah dijelasin kalau fast fashion itu termasuk salah satu industri ekstraktif paling besar yang merusak lingkungan. Nah, terus kan Mbak Kiki sekarang mulai mencari alternatif dari itu. Tapi gimana sih caranya agar si kain-kain tradisional yang ramah lingkungan ini nggak jadi just another niche di pasar gitu, tapi bisa jadi mainstream dan kemudian membuat orang juga sadar bahwa harusnya kita tuh pakai pakaian bukan yang asal gonta-ganti fashion terus ganti lagi, tapi pakai sesuatu yang awet, bisa dipakai
secara terus-menerus dan berkelanjutan. Mungkin itu. Itu Terima pertanyaan. kasih. Terima kasih. Langsung aja, Adam. Ya, langsung aja dijawab, Mbak Kiki. Oke, iya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan itu juga jawabannya panjang sekali karena sebetulnya yang akan bisa ikut membantu mengubah itu Mbak Latifah sendiri dan saya juga dan siapapun yang kita ajak untuk berkomunikasi. Lagi-lagi mulai dari kita. Sebenarnya potensi untuk scaling up dalam artian membuat semakin banyak orang bisa mengerti bahwa di luar sana, di pulau-pulau di Indonesia banyak sekali seniman-seniman tekstil yang bagus, itu bisa melalui IT sebenarnya. Kemarin kita sempat diskusi ya, Adam, tentang bagaimana misalnya saya mengimpikan ada semacam platform seperti Gojek, tetapi untuk menghubungkan penenun dan pembatik dengan konsumennya. Sehingga misalnya saya menginginkan satu tenun yang sangat unik, saya bisa kemudian berkomunikasi melalui aplikasi ini dengan penenun di mana untuk mengembangkan satu kain yang motifnya hanya ada untuk saya, gitu kan? Sehingga menjadi sangat unik, mungkin untuk baju perkawinan atau untuk pada waktu wisuda atau bahkan baju yang sangat spesial untuk saya gitu. Itu bisa gitu loh. Jadi memang ada peluang dari teknologi ya. Bisa. Untuk membuat pasar yang baru atau menghubungkan orang ke produsen yang mungkin tidak menghasilkan produk atau barang, tapi menghasilkan suatu nilai atau pengalaman. Jadi yang dibeli itu bukan cuma sekedar barang dan ada pasar untuk itu. Iya. Mbak Kiki, sayangnya kayaknya waktu kita udah nggak banyak lagi. Kayaknya kita harus langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kalau sebenarnya banyak sih yang kita bisa obrolin, tapi karena waktu juga membatasi kita, terima kasih Mbak Kiki sudah menyampaikan banyak hal. Kalau yang bisa aku tangkap dari diskusi ini bersama dengan Luisa juga dengan Mbak Kiki, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita hubungkan sepanjang pandemi ini masih berlangsung dan juga setelahnya, perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang yang mungkin ke depannya justru akan bergulir menjadi bola salju yang makin lama makin besar. Ada kesempatan untuk merenungkan apa dampak dari perilaku kita sehari-hari terhadap lingkungan, mulai dari konsumsi, mulai dari menempuh perjalanan jarak jauh, travel, juga konsumsi kita, makanan, keragaman dari apa yang kita makan, lalu apa yang kita beli sebagai busana dan pakaian. Dampaknya itu sampai ke satwa laut tadi, bahwa serat-serat yang dipakai untuk fast fashion itu bukan hanya proses fast fashion itu juga berdampak bagi manusia, tapi juga bagi satwa dan ekosistem secara keseluruhan, dan membuat produk-produk yang lain yang lebih bernilai itu justru kesulitan untuk masuk ke pasar. Dan ini sebenarnya merampas diri kita sendiri dari nilai itu. Kalau ada hal-hal terakhir yang Mbak Kiki bisa sampaikan sebagai perenungan lah yang bisa kita petik dari wabah ini, dari pandemi ini, yang membuat kita setelahnya bisa menyadari lebih baik lagi keberadaan kita di dalam ekosistem ini, sehingga kita menjadi warga bumi yang lebih baik lagi. Itu apa? Kalau untuk saya ya, COVID ini menyadarkan bahwa kita sudah terlalu banyak melepaskan kemandirian kita. Dan semakin tidak mandiri kita sebagai manusia di dalam memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, semakin rusak alam. Gitu. Jadi semakin kita bisa, tadi Farwisa sudah memberikan beberapa contoh, misalnya kita banyak memasak, tapi semakin banyak kita misalnya bisa menanam sendiri apa yang kita makan, membuat sendiri apa yang kita konsumsi, bukan berarti kita kembali ke masa silam. Teknologi ya sangat ada peranannya, tetapi kita harus mulai mengkonsumsi lebih banyak pengalaman dan kreativitas daripada mengkonsumsi barang.
Dan kehutanan dan kreativitas itu muncul ketika kita harus membuat. Kita menjadi bagian dari proses konsumsi kita. Ini kita bisa lihat di Bali, seperti misalnya spirituality mereka adalah pemujaan mereka itu melalui tari-tarian. Salah satunya. Semua tari-tarian di candi itu adalah bagian dari pemujaan kan di sana. Mereka masih bagian dari prosesnya. Kalau kita beragama kan sudah mendengarkan, melakukan apa yang disuruh gitu. Demikian pula di dalam proses makan, proses berpakaian, bahkan proses bermusik. Orang tradisional di NTT dia bikin sasandonya sendiri dari daun yang tumbuh di situ. Gitu. Oke. Jadi kita jadilah bagian dari proses produksi. Oke. Jadi itu ada hal yang perlu kita pertimbangkan ya, bahwa kita bukan hanya melihat apa yang terjadi ketika sampai ke kita, tapi kita bisa merunut ke belakang sampai dengan proses produksinya, bagaimana semuanya itu berasal dari alam. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang apa yang dilakukan oleh pertama Wiza dulu, bisa mengikuti Instagramnya, kalau bisa dilihat di layar ini, ada HK Sumatera, HK__ Sumatera di Instagram. Lalu pribadinya Wiza sendiri, Wiza dengan 4 huruf I, Wiza. Lalu kalau ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Mbak Kiki, bisa follow juga di Instagramnya Prio Susilo, atau katanya beliau lebih memilih kalau Instagram dari Sekar Kawung yang bisa diikuti, yaitu @sekarkawung_id, juga ada situsnya di situ. Terima kasih kepada Mbak Kiki, terima kasih juga kepada Wiza, sekalipun dia sudah tidak ada lagi di sini bergabung bersama kita karena sudah di tempat yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara ini, program kami ini, dari mulai awal sampai dengan sekarang. Kita akan terus menyelenggarakan kegiatan ini setiap hari Kamis. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti, ingin mengetahui kira-kira acaranya ke depannya akan seperti apa, bisa ikut, bisa follow di Humanesia ID, itu untuk Instagram. Terus juga di komunitas Kekini untuk Instagramnya juga. Kalau ada kritik atau masukan apapun bisa disampaikan ke saran@humanesia.id. Kami juga ingin menyampaikan bahwa hari Sabtu ini ada satu acara dari rekan kami juga, namanya Sikoko. Ini adalah acara wawancara bersama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan ingin mengetahui bagaimana mereka bertahan di dalam situasi pandemi ini. Acara ini sudah berjalan dari Sabtu yang lalu. Sabtu ini akan menghadirkan teman kita namanya Ika Fantiani, adalah seorang seniman macam-macam lah gitu. Tapi silakan diikuti hari Sabtu ini. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti acara ini, terima kasih sudah follow di Instagram kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Humanesia, rekan-rekan dari Kekini, ada Ellen, ada Irma, ada Utari, dan ada Dinda. Kira ini sekian dari saya. Terima kasih ya Mbak Kiki. Terima kasih. Semoga semuanya kita tetap sehat, semoga bumi kita juga tetap sehat. Kalau Anda akan besok berpuasa, selamat menaikkan ibadah puasa. Sampai ketemu Kamis depan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Udah, ini partisipannya masih banyak.